atau dalam bahasa politik tentu adalah membangun komunikasi politik. Ya. Nah di sini tentu saja dalam komunikasi politik ini ya, didorong oleh sebuah kesadaran bahwa walaupun kami ini di luar pemerintahan, bagi kami membangun komunikasi politik dengan pemerintah itu adalah sesuatu keniscayaan, karena untuk membangun negeri ini tidak bisa hanya oleh satu pihak atau satu partai. Karena itu saya kira hal yang sangat masuk akal ketika kita membangun komunikasi politik itu. Nah yang kedua, seperti saya sampaikan bahwa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini sebetulnya komunikasi sudah kita bangun sejak kami mau menyelenggarakan Munas pada awal September itu. Jadi ini bukan sesuatu yang dadakan, apalagi dikait-kaitkan dengan persoalan politik aktual ya, ada reshuffle dan sebagainya, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, jadi pada waktu kami mau mengadakan Munas, kan kita ini resminya kepengurusan baru di PKS itu kan pada 10 Agustus ya. Dan kemudian kami langsung merencanakan Munas sebulan kemudian ya. Nah menjelang akhir Agustus itu, saya kan kebetulan berkawan baik dengan Pak Pram ya dan Mas Pram. Mas Pram cerita bahwa dalam obrolan Mas Pram dengan Pak Jokowi di pesawat ya, itu terjadi obrolan terkait dengan masalah Munas PKS. Mas Pram bertanya, Pak Presiden, apakah Pak Presiden bersedia hadir di Munas PKS kalau mereka mengundang gitu. Itu inisiatif beliau lah Pak Mas Pram. Kemudian Pak Jokowi mengatakan, oh saya siap hadir kalau diundang, karena beliau kan sebelumnya juga hadir di acaranya PBB gitu ya, beliau sampaikan. Nah itu kemudian Mas Pram kontak saya. Obrolan itu seperti itu ya, kami tentu ya mengatakan oh bagus Mas, saya bilang kami sangat senang sekali gitu. Nah ternyata 3 atau 4 hari kemudian Mas Pram kontak saya lagi, ternyata Presiden harus pergi ke Timur Tengah itu, sehingga dan ke Timur Tengahnya itu kan Senin, padahal kami Munasnya itu Selasa, Rabu, dan Pak Jokowi kan kembalinya itu kalau nggak salah Kamis malam, sehingga tidak jadi. Dan karena itu tidak jadi, kemudian berikutnya ketika kami mau Mukernas ya, di bulan Mukernas kita di bulan November itu, saya komunikasi dengan Mas Pram kan ini sebagai kawan kan, dalam obrolan komunikasi itu Mas Pram nanya, Kang, katanya ada Mukernas, gimana Pak Jokowi, mungkin nggak hadir di situ? Oh saya bilang Mukernas kan levelnya nggak pantas hadiri oleh Presiden gitu, sehingga ya tidak jadi juga gitu. Nah terus saja dalam komunikasi kami ya selalu kami ya masalah pertemuan kami dengan Pak Jokowi ini menjadi pembicaraan juga gitu. Nah akhirnya pas kemarin itu kami sama-sama menghadiri ulang tahun Kaisar Jepang di sana, di hotel Fairmont yang di Plaza Senayan itu. Di situ kembali terjadi obrolan lagi. Nah akhirnya saya bilang kalau Pak Jokowi siap menerima kami dan ada waktu ya kami siap untuk datang ke istana gitu. Dan malam itu Mas Pram kemudian follow up, besoknya kemudian menyampaikan bahwa Pak Jokowi siap menerima kita gitu. Jadi kalau dihitung secara bulan, awalnya kan di akhir Agustus, terjadi di akhir Desember, 4 bulan. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ya seperti tadi saya katakan lah, silakan di open society, masyarakat yang sekarang terbuka ini, orang membuat spekulasi silakan. Tapi kan spekulasi itu akan punya kredibilitas ketika dia rangkaian peristiwa yang spekulasikannya itu masuk akal gitu. Nah kalau tidak masuk akal ya saya kira sulit juga hal-hal seperti itu kita percaya gitu. Nah di sini jelas kalau kita melihat ya rangkaian peristiwa-peristiwa yang ada, kalau ya kami melihat
sih sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali gitu. Cuman ya kalau spekulasi ya tentulah bagi kita, kami tidak bisa melarang orang berspekulasi, tapi kami juga berhak menyampaikan apa yang sebenarnya yang kami lakukan gitu. Jadi itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak ada hubungan sama sekali. Saya sudah jelaskan bahwa di PKS sebagai sebuah organisasi, kami sama dengan organisasi lain melakukan evaluasi. Seluruhnya kita evaluasi ya terkait dengan kinerja masing-masing kita gitu. Saya kira tidak terkecuali ya Pak Fahri dan sebagainya itu masuk dalam wilayah evaluasi. Saya sampaikan ini saya harus jelaskan ya. Itu begitu kita sampai kami dipersilakan duduk, yang memulai menyampaikan saya sampaikan Pak Presiden, saya bilang kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersilaturahim, di mana ini kesempatan yang tertunda ya sejak ini. Nah, kami berharap silaturahim ini adalah bukan silaturahim pertama dan terakhir, saya bilang. Ini adalah silaturahim untuk sama-sama kita sebagai wujud tanggung jawab terhadap persoalan bangsa. Walaupun saya tegaskan di awal, posisi Presiden dengan kami berbeda. Presiden ada di pemerintahan, kami di luar pemerintahan. Tapi kami yakin justru karena beda posisi inilah kami bisa saling melengkapi. Itu saya tegaskan di situ ya. Jadi dari awal saya sudah mengatakan posisi sudah berbeda gitu. Nah, yang kedua yang dibicarakan oleh kita ya persoalan kebangsaan ya. Kebetulan pada waktu itu kan kami ke sana kan 21 ya. Tanggal 18 itu adalah hari buruh atau hari pekerja migran kan. Dan kami pada tanggal 20-nya merayakan itu di sini ya, memperingati maksud saya di DPP ini. Kemudian besoknya tanggal 22 kan ada Hari Ibu, di mana kami merayakan pada tanggal 21 pagi. Sebelum ke istana kami memperingati Hari Ibu. Nah, ini dua topik yang pertama kami sampaikan kepada Pak Jokowi, terutama terkait dengan pandangan kami PKS mengenai relevansinya dengan peringatan Hari Ibu dalam konteks membangun bangsa ini. Kami punya satu konsep yang kami sebut sebagai family mainstreaming, ya, pengarus utama keluarga. Nah, kami ingin mendapat dukungan dari pemerintah untuk ya bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai unit terkecil di dalam membangun bangsa ini. Dan beliau sangat merespon luar biasa. Nah, yang kedua, kami sampaikan tentang pekerja migran itu. Kami punya concern yang sangat luar biasa, khususnya terhadap pekerja-pekerja perempuan yang di luar negeri itu. Nah, ini kemudian Pak Jokowi nyambung juga gitu, bahwa kalau pekerja wanita itu ke luar negeri sebagai pekerja migran, ini kan sebetulnya sangat terkait erat dengan tatanan keluarga. Banyak mereka yang pergi ke luar negeri, perempuan, itu justru keluarganya menjadi berantakan. Maka di forum itu, ini juga saya baru pertama kali mendengar dari beliau justru punya keinginan untuk menyetop pengiriman tenaga kerja wanita. Nah, bagi kami tentu ini satu hal yang positif ya, terutama bagi keutuhan keluarga masyarakat Indonesia ini. Walaupun tentu kami juga sampaikan itu kan bukan perkara mudah karena harus menyediakan lapangan pekerjaan. Sehingga dari situ kami berusaha berbicara juga terkait dengan masalah perekonomian. Saya sampaikan bahkan terkait dengan masalah shortfall pajak ya, misalnya saya bilang Pak Presiden ini sangat berat, saya bilang, karena pajak. Oh, beliau sampaikan ya kami coba tekan, katanya. Beliau sampaikan insya Allah nanti kekurangan pajak ini akan sekitar 195 triliun dan beliau akan menekan defisit APBN itu tetap di bawah 3%, beliau sebutkan 2,7%. Nah, dari situ kemudian berkembang lagi pembicaraan tentang ekonomi, ketahanan pangan, ya, kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian reformasi birokrasi dan sebagainya gitu. Itu pembicaraan yang betul-betul ya kita membicarakan persoalan-persoalan aktual kebangsaan yang ada. Oh, tidak ada kemarin. Jadi kemarin itu kita benar-benar silaturahim awal. Ya, satu hal yang disampaikan beliau,
Jadi ketika kami sudah membuka itu, terus beliau mengatakan, beliau juga mengatakan terima kasih atas silaturahim yang kita lakukan, karena beliau tekankan sejak beliau dilantik, dari seluruh partai politik yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di parlemen, itu semua sudah bersilaturahim dengan beliau. Hanya PKS yang belum nyambung-nyambung. Beliau sampaikan begitu. Bahkan beliau sampaikan, mungkin karena beliau tahu kan kami berada di KMP, beliau secara khusus menyebutkan partai-partai di KMP semua sudah bersilaturahim dengan beliau. Nah, kenapa PKS tidak nyambung-nyambung? Nah, itu beliau sampaikan gitu. Nah, karena itu ya saya juga sampaikan, insya Allah ya komunikasi ini tentu menjadi awal yang baik bagi kita untuk berkomunikasi untuk membicarakan persoalan kebangsaan ini. Ya tentu di situ masing-masing pihak, ya saya sudah menyampaikan ini bukan silaturahim terakhir, artinya kita juga berkehendak untuk kemudian ada pertemuan. Beliau juga menyampaikan, oh iya nih sore ini pertemuannya nih kayaknya terlalu pendek, beliau sampaikan begitu. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi gitu. Jadi artinya kami menyambut baik, sama-sama menyambut baik silaturahim itu, dan sama-sama ya punya keinginan untuk ya menjalin terus silaturahim ini, tapi tidak ada hal yang spesifik gitu. Artinya berikutnya akan bicara apa, sama saja kita ingin berbicara tentang kebangsaan. Ini ya, sebetulnya begini, kalau bagi kami dengan mengatakan kami oposisi loyal, itu udah jelas bahwa kami di luar pemerintahan, kami akan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang ya tidak pro pada masyarakat ya, tapi juga kami akan mendukung pemerintah ya. Nah, masalah soft ataupun keras itu kan sebetulnya persoalan gaya ya, sebenarnya persoalan gaya. Yang paling penting itu adalah kita punya ketegasan gitu ya. Nah, di sini tentu saja teman-teman mungkin melihatnya kan ada orang yang mungkin biasanya bicara vulgar, kemudian ada yang tidak. Nah, kami tentu saja punya kesadaran, kami ini partai dakwah ya. Nah, kita tentu harus berani mengatakan yang benar itu benar, tetapi bil hikmah wal mau'izatul hasanah gitu. Jadi saya kira ini persoalan cara, tetapi substansinya kami adalah kami akan mengkritik pemerintah, dan kemudian kami juga akan mendukung pemerintah. Saya kira seperti itu ya. Jadi tidak ada istilah melunak, kami tidak akan lunak, kami tetap tegas gitu. Ya saya sampaikan sebetulnya waktu ketika 1 tahun juga kan, bahkan di Mukernas juga saya sampaikan kan ke beberapa kinerja yang baik dan kinerja yang tidak baik kita sampaikan. Ya kalau kita misalnya sekarang fokus kepada persoalan kesejahteraan rakyat, saya menilai pemerintahan Jokowi ini belum mampu mensejahterakan rakyat. Ya, pertama indikasi dari masalah pertumbuhan ekonomi saja. Kita ini dalam posisi yang sangat jauh dari target yang kita canangkan ya. Nah dari situ kan jelas kalau pertumbuhan ekonomi sangat rendah, itu pasti tidak akan menciptakan lapangan pekerjaan ya, karena itu menciptakan pengangguran. Nah ini kami jelas desak pemerintah agar pemerintah ini bisa meningkatkan kinerjanya di pertumbuhan ekonomi ini. Nah yang kedua, saya beberapa kali ditanyakan oleh media gitu, kalau begini apakah ini perlu reshuffle atau tidak? Saya termasuk yang berpendapat saat ini bukan reshuffle yang utama. Yang utama adalah bagaimana memperbaiki cara pengelolaan kabinet, cara pengelolaan pemerintahan. Ya, karena saya melihat sebetulnya mereka yang berada di kabinet saat ini itu sebetulnya sudah mumpuni mereka ini. Nah, tinggal bagaimana mereka ini dikelola lebih baik lagi sehingga memberikan kinerja yang lebih optimal ya. Saya seperti misalnya sering menyampaikan contoh ya, Pak Darmin Nasution misalnya, kurang apa beliau ya. Saya secara pribadi dan juga saya mendiskusikan dengan teman-teman, beliau adalah orang yang cukup baik prestasinya sejak zaman Dirjen Pajak, kemudian sampai kepada Gubernur BI. Banyak kebijakan beliau yang sangat bagus sekali di sana ya. Nah, kalau sekarang beliau sudah ada di kabinet ternyata beliau tidak optimal, menurut saya ini kan ada persoalan pengelolaan ataupun koordinasi di kabinet. Maka saran saya lebih utama memperbaiki pola koordinasi dan pengelolaan kabinet daripada membuat reshuffle. Tapi tentu ini sebagai ya saran dari kami
pergantian kabinet adalah hak prerogatif presiden, silakan aja presiden. Tapi pendapat kami seperti itu. Nah, dari seperti ini kan jelas bagi saya, bukan apa, tidak karena datang ke istana kemudian berubah pendapat saya. Seperti itu pendapat saya sejak sebelum ke istana, saya seperti itu. Ya, saya kira nanti Mas harus lihat, merujuk kepada tweet saya. Ya, ada 7 tweet saya, 7 apa 6 ya tweet saya terkait dengan dana ketahanan energi itu. Saya sampaikan bahwa persoalan dana ketahanan energi ini pernah kita bahas jauh-jauh hari ketika saya masih di Komisi 7 tahun 2010. Kita sudah pernah bahas ya. Sebetulnya lebih umumnya itu bukan dana ketahanan energi, tapi bagaimana kita memiliki cadangan untuk generasi yang akan datang. Jadi energi yang kita gunakan sekarang itu tidak habis sekarang, tapi buat generasi yang akan datang, atau yang sering disebut sebagai endowment funds gitu ya. Nah, konsep kami endowment funds ini ya, atau disebut dana ketahanan energi ini, itu lebih baik diambil dari penerimaan migas itu sendiri. Ya, banyak negara yang sudah mempraktekkan, bahkan saudara kita yang terdekat Timur itu mereka penerimaan dari migas itu tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam APBN, itu dipisahkan menjadi dana cadangan generasi yang akan datang. Nah, kami mengusulkan itu seperti itu ya, jadi sisihkan itu. Nah, dari situlah pemerintah punya dana untuk ya istilahnya itu menjamin generasi yang akan datang, apakah melalui riset dengan energi baru, terbarukan dan sebagainya gitu. Nah, memang tantangannya di sini adalah untuk mengganti penerimaan dari migas ini. Nah, ini kan harus digenjot. Yang menggenjotnya dari 2 hal. Pertama dari pajak, yang kedua dari penerimaan negara bukan pajak non migas gitu. Nah, tentu di sini adalah perlu kerja keras pemerintah. Saya kira pemerintah harus bekerja keras di situ kalau ingin menjamin generasi yang akan datang. Karena itu tentu saja bagi kami dana ketahanan energi yang diambil dari masyarakat ini satu pertama, timing tidak tepat ya di masyarakat seperti sekarang ini, dan yang kedua ada cara yang lebih baik, elegan dan bisa jangka panjang, itu belum kita coba, belum kita lakukan. Jadi kami lebih mendorong ya dengan cara menyisihkan dari penerimaan migas itu, tidak seluruhnya digunakan di APBN, tapi dia dipakai untuk dana ketahanan energi seperti itu. Dalam pengelolaan blok-blok migas ya, artinya natural resources kita, saya kira kita ini harus di satu sisi harus bersikap realistis, tapi di sisi lain kita juga punya idealisme. Misalnya seperti kita ini secara realistis kan masih ada kekurangan-kekurangan di dalam kemampuan mengelola ya. Tetapi ketika kemudian di situ tentu kita membutuhkan pihak lain. Tapi ketika kita sudah berjalannya waktu dan kita punya kemampuan, di situ kita harus punya tujuan yang lebih baik, yaitu bagaimana lebih banyak lagi dikelola oleh kita. Nah, makanya ketika saya di Komisi 7 pada waktu itu kan ada beberapa blok yang kemudian habis masa kontraknya, kita perjuangkan untuk dikelola oleh Pertamina. Saya ingat sekali pada waktu itu ada 2 blok yang waktu saya di sana itu, yaitu pertama ONWJ, Offshore Northwest Java, yaitu dari Pulau Seribu ke arah Sumatera. Itu dulu dikelola oleh BP, British Petroleum. Itu akhirnya alhamdulillah dikelola oleh Pertamina Energy. Ya, dan ternyata alhamdulillah ketika diserahkan oleh BP itu kurang lebih dia ke produksinya per hari itu sekitar 23 atau 25 ribu barrel per hari, itu ternyata setelah oleh Pertamina dalam 2 tahun itu mereka sudah meningkatkan bisa di atas 30 ribu ya barrel per hari. Saya kira kan ini bagus. Yang kedua adalah waktu itu adalah West Madura Offshore. Ya, saya termasuk yang berkomunikasi langsung dengan Bang Darwin ya waktu itu sebagai Menteri Energinya, Pak Darwin Zahedi ya, agar itu 100% diserahkan, karena saya kira itu tidak terlalu besar sehingga bisa kita kelola. Tapi ternyata kan tarikan politik sehingga Bang Darwin menyatakan memang di atas menteri pun ada lagi gitu ya.
Nah akhirnya kemudian kan cuma 80%, 20%-nya kan masih dikelola oleh kalau nggak salah oleh perusahaan Korea. Nah saya kira persoalan pengelolaan sumber daya migas kita itu, jadi kita harus memadukan antara aspek realistis dengan idealis gitu. Dalam kondisi kita memang belum terlalu mampu, ya kita ada realistisnya, kita melibatkan orang. Tapi jangan lupa idealisnya gitu. Jangan keterusan realistis, akhirnya kita tidak pernah bisa mengelola sendiri gitu. Jadi di sini saya kira sikap yang sangat baik buat kita adalah ya bagaimana ya kita ini bisa mengelola itu jauh lebih optimal untuk kepentingan kita gitu. Itu idealismenya seperti itu. Ya, insya Allah kalau dari sisi kepengurusan sekarang ini masanya pelantikan ya di apa istilahnya itu kelengkapan struktur di bawahnya. Kalau ketua DPW, pengurus inti DPW udah selesai, tinggal bidang-bidang di bawahnya. Dan sekarang kemarin termasuk DKI kan saya menghadirinya. Yang kedua ya DPD tingkat kabupaten kota itu tinggal di bawah-bawahnya juga. Kalau ketua, sekretaris, sekum dan bendahara dan sebagainya yang intinya sudah semuanya. Insya Allah dari sisi struktur sih insya Allah sudah selesai. Nah tentu yang berikutnya yang harus kami genjot lagi adalah menyamakan visi ya, karena kita sudah di Munas sudah punya visi dan kemudian juga istilahnya itu arah ya, guidance ke depan. Ini kan tidak serta-merta bisa dipahami oleh struktur di bawah dan juga oleh kader. Nah karena itu dalam 6 bulan ini kita akan mencoba menyamakan visi persepsi itu sehingga kader bisa benar-benar memahami arah ke depan ini seperti apa. Ya saya kira kalau isu pembersihan itu mah di wartawan aja lah ya. Itu kayaknya wartawan yang bikin, kata wartawan ini konon, kata ini konon, ternyata sesama wartawan kayaknya konon-konon. Jadi begini, saya ingin jelaskan, itu saya jelaskan panjang lebar ya, terkait dengan masalah wasekjen. Kami kepengurusan sekarang itu punya filosofi ya, bahwa yang namanya sekretariat jenderal itu adalah pihak yang mengurus rumah tangga partai gitu. Nah, adapun yang keluar ya itu adalah presiden plus bidang badan. Karena mereka lah yang sangat paham tentang bidang badan itu. Tentang ekonomi ya bidang Equintek, tentang hukum ada Polhukam, kemudian tentang pendidikan ada Kesra. Mereka yang bicara keluar gitu. Karena itu kesekretariatan jenderal itu tidak perlu banyak. Dia cukup ada sekjen. Ya karena sekjen juga membantu presiden untuk juga ada aspek keluarnya, maka dibuat sekjen. Sekjen inilah yang kemudian mengelola di internal ini. Nah tentu ini filosofinya dengan kepengurusan yang lalu memang berbeda. Dulu filosofinya yang saya tahu kepengurusan yang lama itu wasekjen itu punya peran ke eksternal sehingga dibuat banyak. Nah tentu saja itu ijtihad tiap kepemimpinan, silahkan saja kan. Cuman kami punya evaluasi. Kalau begitu, akhirnya nanti bidang badan menjadi justru tidak bicara keluar karena sudah terwakili oleh wakil sekretariat jenderal itu, wasekjen itu. Ini kan ini persoalan mau pakai filosofi yang mana. Nah kami, ya saya dan kemudian kepengurusan di DPTP punya filosofi seperti itu. Jadi saya kira ini persoalan ijtihad ya, dan semuanya ya bisa kita jelaskan. Jadi tidak ada urusannya dengan persoalan tidak pakai orang dan sebagainya. Ini persoalan kalau di dalam ilmu manajemen itu kan itu ada yang disebut dengan structure follow function. Ya, fungsi itu adalah arah. Nah filosofi tadi karena kami punya filosofi seperti itu berarti strukturnya ngikutin itu. Jadi structure follow function karena filosofi fungsinya seperti itu maka strukturnya jadi seperti ini. Nah baru setelah itu ya person follow structure karena strukturnya seperti ini orang-orang seperti apa yang bisa ditempatkan. Jadi ini semuanya ada filosofinya secara organisatoris.
Ya sebetulnya begini, pada dasarnya yang pertama kami itu ingin sekali bahwa kita ini ya bisa menggerakkan organisasi ini ya, for some extent ya, pada batas tertentu itu ada pada situasi kemandirian, itu kata kuncinya gitu ya. Artinya tidak terlalu banyak tergantung kepada pihak-pihak di luar organisasi. Itu sebetulnya intinya ya. Nah, untuk itu ya kami kemudian mencoba menjabarkannya. Saya katakan kepada pengurus, yang pertama harus kita lakukan adalah efisiensi. Ya, bagaimana kita mengelola partai ini supaya lebih efisien. Kalau lebih efisien kan berarti tuntutan pendanaannya mudah-mudahan bisa lebih rendah daripada yang dibayangkan selama ini. Itu kan pertama. Nah, yang kedua, kita optimalkan dulu peran atau kontribusi dari kader. Ini kita coba, ini kita belum mendapatkan gambaran real ya sebetulnya kemampuan kader untuk menopang organisasi ini seberapa besar. Tapi kemarin kan kita coba test case ketika kami Munas, kami coba lempar ke kader. Alhamdulillah kader bisa memenuhi lebih dari 60% dari kebutuhan Munas kita kemarin. Ini kan juga satu hal yang membuat kami jadi lebih optimis ya. Nah, yang ketiga tentu saja kami juga ya ingin kepada kader-kader yang ada di PKS sendiri yang mereka mungkin ya punya istilahnya itu punya bisnis dan sebagainya, ya kita juga ingin mereka berkontribusi lebih besar daripada kader pada umumnya. Nah, ini tentu kami akan gali. Ya PKS memang tidak punya pengusaha besar-besar ya, tapi siapa tahu lah, walaupun cuma nyumbang ya sepeser 2 peser, tapi kalau jumlahnya banyak mudah-mudahan bisa tercukupi. Nah, tentu saja dalam hal ini kami juga yang keempat adalah tidak menutup dengan adanya partisipasi publik untuk membiayai partai kami. Nah, justru disinilah kami justru ingin dengan semakin meningkatnya partisipasi publik ya terhadap pembiayaan partai ini, itu kami justru juga terdorong untuk semakin transparan dan akuntabel. Saya kira sebuah partai politik semakin transparan dan akuntabel itu adalah semakin baik. Nah, karena itu keterlibatan publik dalam pengelolaan partai kami ini ya juga akan kami gali. Jadi tidak benar kalau PKS kemudian menutup dari partisipasi publik, publik yang kecil maupun publik yang besar, selama mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini harus dicamkan ya, karena dikiranya kami menjadi hanya menutup diri, pada kami juga sadar tidak mungkin seperti itu. Jadi dengan 4 itu, efisiensi dari kader, kemudian ya kalau bisa dari kader yang punya bisnis, dan yang keempat dari partisipasi publik. Itu yang selalu kami sampaikan. Ya sebetulnya kita tidak bisa itu mengklaim sebagai kinerja yang sekarang, karena itu kan sebenarnya prosesnya sudah dari sebelumnya. Ya kami sangat berterima kasih kepada kerja-kerja yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya, saya kiranya. Nah, kemarin kan kita dari sisi jumlah kader yang memenangkan pilkada itu kan dari 40 kami memenangkan di 16 daerah. Artinya alhamdulillah kita 40% itu berhasil ya di dalam memenangkan kader-kader. Ini tentu saja prestasi yang kami sangat syukuri ya. Memang awalnya sih kami ingin di atas 50%, tapi saya kira 40% ini adalah bukan prestasi yang buruk. Saya kira ini cukup baik gitu. Nah, yang kedua, kalau yang kami usung kami dukung, artinya bukan kader PKS, ini kan memang sih sulit ya mengklaimnya. Saya termasuk yang berhati-hati karena satu kepala daerah yang sukses ya didukung oleh banyak partai, ketika kami yang bukan kader kami mengklaim juga, ini seolah-olah di Indonesia ada 2000 pilkada. Karena masing-masing partai mengatakan, misalnya PKS mengklaim kami berhasil memenangkan di 140-an pilkada. Partai lain menyebut 150. Di total ada 2000, ada 1500 pilkada gitu. Nah, tetapi seperti diberitakan di publik, alhamdulillah koalisi-koalisi di pilkada yang didukung oleh PKS termasuk yang kemenangannya sangat besar ya, seperti itu. Tentu bagi kami ini sangat membanggakan. Nah, ini tentu menjadi tangga pertama bagi kami juga untuk meraih kemenangan-kemenangan
besok 2017 kan ada pilkada lagi, 2018 ada, dan kemudian ke 2019. Yang kami banggakan adalah insya Allah mesin partai nampak ya, struktur maupun kader itu sudah bergerak, sudah panas. Nah ini kalau dikaitkan dengan tadi konsolidasi, kami meyakini bahwa konsolidasi ini berjalan dengan baik. Buktinya adalah keterlibatan kader dan struktur di dalam pemenangan pilkada kemarin sangat membanggakan kami. 2019 ya kita lakukanlah persiapan. Tadi saya bilang kan step by step. Kebetulan kita di depan ada 2017, ada 2018 ya. Nah, ini menjadi batu ya, milestone bagi kemenangan di 2019. Ya, kami kan sudah menetapkan di amanat Munas. Kami ingin naik kelas dari partai politik papan tengah ada antara 5 sampai 10%, ingin ke papan atas, di atas 10%. Dan semua bersepakat ingin 12%. Ya tentu ini harus bangun strategi. Strateginya seperti apa? Ya jangan dikasih tahu lah, ya. Itu rahasia perusahaan. Insya Allah nanti pada waktunya strategi itu terus kami lakukan tahapan-tahapan. Sebetulnya gini, pasti setiap partai kan ingin mengusung capresnya. Aneh lah kalau partai tidak mau mengusung capresnya sendiri. Tapi kan sekarang ini masih ada ketentuan perundang-undangan yang belum firm ya. Karena sekarang tidak ada, dengan digabungnya pileg dengan pilpres kan tidak ada lagi electoral threshold, logika umumnya. Tapi kan kalau nanti pas kita pembahasan undang-undang pilpres, boleh jadi itu akan dimunculkan ya. Nah ini kan belum jelas seperti apa prosesnya. Saya kira nanti kalau prosesnya sudah jelas mekanismenya, saya kira semua partai persiapannya akan konvergen ke sana. Kalau sekarang ini saya kira semua masih cair ya. Tapi menginventarisir kader-kader potensial ya tentu kami lakukan. Kemarin sudah disampaikan kan oleh DPW DKI ya. Jadi kami saat ini belum sampai kepada penetapan orang. Proses internal tapi sudah berjalan. Jadi pemilihan internal itu sudah berjalan di kami. Nah sekarang kami sedang mengkompilasi dari pemira internal itu siapa saja. Nanti ada kesepakatan apakah kita ngambil 3 besar atau 5 besar gitu ya. Nah nanti kalau kita udah sepakat itu, nanti langkah berikutnya kami akan uji publik calon yang menurut internal itu ikut dalam 3 besar atau 5 besar, diuji publik. Nah nanti lewat uji publik itulah kita akan bisa melihat mana yang visible untuk dimajukan ke pilkada DKI. Ya tentu sebagai partai kita harus menyiapkan untuk DKI 1 maupun DKI 2 gitu. Seperti itu yang kita lakukan saat ini. Ya kan DKI ini kan kota metropolitan ya, yang sangat kompleks ya. Karena itu yang kita harapkan adalah mereka yang menjadi calon pemimpin DKI ini, mereka yang memiliki kemampuan atau pemahaman ya terkait dengan kompleksitas di DKI ini. Saya kira itu harus yang pertama. Yang kedua tentu saja ya dia harus memiliki akseptabilitas di masyarakat DKI ini ya. Karena bagaimanapun ya seseorang mampu luar biasa kalau tidak ada akseptabilitas, kuncinya kan itu ya. Tentu yang ketiga saya kira karena tadi DKI ini dengan kompleksitas dan sebagainya itu, maka membutuhkan figur yang juga mampu merajut kebersamaan dengan yang lain ya, baik itu dengan partai politik maupun juga dengan ormas-ormas. Saya kira hal seperti itu.